Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Nofrion, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Perkenalkan, saya Fauziah Primadona dengan NIM 21052040. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi perkembangan masyarakat Indonesia selama masa kerajaan, masa kolonial, dan masa pasca kolonial. Yang pertama yaitu masa kerajaan. Nah, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa kerajaan ini merupakan periode yang dipenuhi dengan keberagaman budaya, sistem pemerintahan yang terorganisir, dan kemajuan pada bidang seni, sastra, dan teknologi. Nah, masyarakat pada masa kerajaan hidup dalam beragam struktur sosial, termasuk golongan bangsawan, pedagang, petani, dan rakyat jelata. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram memainkan peranan penting dalam membentuk identitas dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Misalnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang makmur. Sementara, Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar dan paling kuat di Nusantara pada masa tersebut. Selama periode kerajaan, masyarakat Indonesia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Misalnya yaitu seni dan arsitektur perkembangan yang berkembang secara pesat. Yang mana hal ini dapat kita lihat dalam peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi maupun relief yang indah. Selain itu, sistem irigasi yang canggih juga dapat kita temukan pada masa sekarang. Periode kerajaan juga merupakan masa di mana sistem tulisan dan sastra berkembang. Tulisan kuno seperti prasasti dan naskah kuno memberikan wawasan tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Secara keseluruhan, masa kerajaan di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya, kemajuan dalam berbagai bidang, dan struktur sosial yang terorganisir dengan baik. Periode ini memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu masa kolonial. Nah, perkembangan masyarakat Indonesia selama masa kolonial ini ditandai oleh interaksi yang kompleks antara bangsa Eropa dan masyarakat pribumi. Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, mengubah lanskap politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pada awalnya, hubungan antara Belanda dan masyarakat pribumi bersifat kolaboratif, dengan adanya sistem perdagangan yang sangat menguntungkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda mulai menerapkan kebijakan kolonial yang lebih represif, termasuk monopoli perdagangan dan kerja paksa. Selama masa kolonial ini, terjadi juga transformasi budaya yang signifikan. Agama Kristen dan Islam dari Eropa dan Timur Tengah mulai menyebar di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini mempengaruhi keagamaan secara bertahap. Sistem pendidikan modern juga diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini membawa perubahan dalam pola pikir dan intelektualitas masyarakat. Secara keseluruhan, masa kolonial di Indonesia merupakan periode yang kompleks dan penuh dengan konflik. Meskipun menghadapi penindasan dan eksploitasi, masyarakat Indonesia tetap mempertahankan identitas budaya dan semangat perlawanan untuk mencapai kemerdekaan. Yang terakhir yaitu masa pasca kolonial. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pasca kolonial ini ditandai oleh perjuangan untuk membangun negara dan masyarakat yang merdeka secara politik, ekonomi, dan sosial setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945. Periode ini meliputi telah mendapatkan beberapa tantangan, perubahan, dan pencapaian yang signifikan. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi tugas besar untuk membangun institusi politik yang stabil dan merumuskan kebijakan ekonomi yang mandiri. Pada awalnya, pemerintah Indonesia berjuang untuk mengatasi tantangan intelektual termasuk konflik politik dan ekonomi.
serta upaya untuk memperkuat identitas nasional yang bersatu di tengah keberagaman budaya dan etnis. Masa pasca kolonial di Indonesia merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan perubahan, namun juga penuh dengan potensi dan harapan. Masyarakat Indonesia terus berusaha untuk membangun negara yang demokratis, inklusif, dan makmur bagi semua warga negaranya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.